Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji klarifikasi atau macam-macam hukum terkait dengan pernikahan. Klarifikasi hukum terkait dengan pernikahan. Apa saja hukum pernikahan di dalam Islam? Yang pertama adalah an-nikahu ala haitsul hukmi syar'i ala khamsati anwa'. Jadi nikah secara hukum syar'i terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah wajib. Wajib di sini artinya pada diri seseorang diwajibkan untuk menikah. Kenapa dia diwajibkan untuk menikah? Ala man yakhaf ala nafsihi min az-zina idza tarakahu li'anna tariqu li'afafi nafsihi min al-haram. Jadi ala man yakhaf ala nafsihi. Jadi kepada siapa saja yang dikhawatirkan, yang mengkhawatirkan dirinya terkait dengan wuqu'iz zina, minaz zina. Jadi orang yang sudah sekiranya mengukur dirinya, sekiranya mengukur kondisi syahwatnya yang tidak mungkin bisa dibendung, tidak mungkin bisa ditahan, dengan puasa tidak bisa, dengan aktivitas yang padat tidak bisa, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif yang baik tidak bisa, maka orang ini baik laki-laki maupun perempuan, maka dia dihukumi wajib untuk menikah. Ya, jika dia khawatir dirinya terjatuh kepada perkara zina, jika meninggalkan nikah. Li'annahu tariqu li'ifafi nafsihi minal haram. Karena menikah merupakan cara untuk menjaga kemuliaan pada dirinya daripada terjatuh dalam perkara yang diharamkan dalam agama, yaitu terjadinya perzinahan. Kemudian yang kedua adalah mustahabban. Mustahab artinya sunnah. Jadi hukum nikah yang disunnahkan kepada siapa aja, ma'a wujudi syahwati wa adamil khaufi minaz zina. Jadi pada diri seseorang yang ada syahwat, ada keinginan, ada rencana untuk menikah, akan tapi dia belum mengkhawatirkan dirinya akan terjatuhnya ke dalam perkara perzinaan. Nah, sehingga pada poin yang kedua ini baik laki-laki maupun perempuan maka dia disunnahkan untuk menikah. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya an-nikahu sunnati. Nikah termasuk bagian daripada sunnah Nabi SAW yang jika kita melakukannya, jika kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka qad takammalad din, maka telah sempurna agama itu. Maka bisa dikatakan bahwa nikah itu nisfuddin, yaitu setengah dari agama. Sehingga seorang suami bisa menjadi seorang laki-laki, bisa menjadi suami, bisa menjadi bapak, bisa menjadi kepala keluarga. Begitu juga seorang perempuan bisa menjadi ibu, bisa menjadi ibu rumah tangga yang berkhidmat kepada suaminya, maka agamanya menjadi sempurna. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mubahan. Mubah artinya diperbolehkan. Jadi ini merupakan hukum al-aslu fihi, merupakan hukum asal pernikahan itu sendiri. Ya, idza nawa listinabi nawahi fasunnah. Jadi hukum asal nikah ini diperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, hanya saja memang ma'asyiral muslimin bahwa tidak begitu saja, meskipun diperbolehkan nikah ini dalam agama kita tidak ada batasan usia. Artinya dari umur berapakah menikah itu mulai diperbolehkan, ya, apakah dari sejak kecil, apakah harus sudah besar. Akan tapi perlu kita pahami, perlu kita mengerti bahwa menikah ini tidak hanya sekedar absah, sekedar keabsahan saja atau sekedar sah dalam urusan agama. Akan tapi perlu kita perhatikan bahwa menikah ini butuh zat, butuh bekal, butuh kedewasaan, butuh seorang laki-laki yang bisa memimpin, seorang laki-laki yang bisa mengayomi, seorang laki-laki yang bisa memberikan ilmu, konsumsi ilmu. Jadi hukuk zauj wa zaujat ini harus benar-benar diterapkan, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami
yang nanti akan diberikan kepada istrinya, begitu juga hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri yang nanti akan diberikan kepada suaminya. Artinya kedua ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur. Ya, sedangkan kehidupan berumah tangga itu warna-warninya banyak, rona-ronanya banyak, masalah-masalahnya banyak, persengketaannya banyak, terjadi permasalahan antara suami istri dan juga eksternal dari luar, dari keluarga kecil yang dimilikinya juga banyak. Nah, sehingga perlu adanya pembatasan usia, bagaimana usia yang pantas sesuai dengan adat, kebiasaan, sesuai dengan uruf yang ada di masyarakat. Maka dengan demikian pemerintah, dalam ini Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ini Kantor Urusan Agama, sudah membuat batasan-batasan itu, sudah membuat ketentuan-ketentuan itu, bahkan sudah ada yaitu diklat atau pelatihan-pelatihan ya untuk pranikah. Nah, termasuk kajian kita di kesempatan kali ini, di kajian kita ini adalah untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengedukasi umat kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan Kementerian Agama, dengan radio, juga untuk mengedukasi masyarakat seluas-luasnya tentang pentingnya mempelajari ilmu tentang masalah pernikahan. Kita tidak menginginkan bahwa ketika menikah ini hanya dilihat dari sudut keabsahan agama saja, hanya dilihat dari sudut pandang sah dalam agama saja, akan tapi tidak dilihat dari sudut yang lain, yang itu tidak kalah penting, yaitu bagaimana seorang suami bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, bisa menjadi penanggung jawab dalam keluarga, bagaimana seorang istri bisa bertanggung jawab terhadap anak dan juga harta atau amanah yang diberikan oleh suaminya. Maka ketika perkara yang diperbolehkan atau yang mubah ini diniatkan oleh pelakunya untuk menjaga dirinya dari keharaman, diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diniatkan untuk i'faf, menjaga martabat, harkat martabat dirinya, diniatkan untuk menjaga kemuliaannya, maka dari yang sebelumnya mubah diangkat secara hukum menjadi sunnah. Jadi ma'asyiral muslimin, nikah ini merupakan satu konsep peribadatan yang luar biasa besar, nilai-nilai pahalanya sangat besar, di dalamnya ada tarbiyah, ada pendidikan, di dalamnya ada mahabbah, ada kasih sayang, di dalamnya ada rahmah, ada toleransi, ada takamul, saling melengkapi, di dalamnya ada berbagai macam problem, iskalat yang ada dalam keluarga, di dalamnya ada tadakhul maklumat, bagaimana saling memberikan masukan dan seterusnya. Banyak sekali pahala, tunaian pahala yang bisa diperoleh dari pernikahan. Kemudian yang keempat ada makruh. Hukum menikah adalah makruh ma'adami syahwat wal mail ilaihi kal kabir. Yaitu seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memang pada dasarnya tidak menginginkan untuk menikah, atau tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada hasrat, tidak ada syahwat untuk menikah. Wal mail ilaihi, dan juga tidak ada kecenderungan untuk menikah. Ya, contohnya siapa? Contohnya adalah ketika sudah menopause bagi perempuan misalkan, atau laki-laki yang sudah berusia cukup tua, yang mana secara jasad itu sudah tidak mungkin untuk melakukan proses keluarga yang baik, sebagaimana ketika di usia muda yang masih memiliki kekuatan ketangkasan, yang memiliki percepatan pekerjaan dan seterusnya. Kemudian yang kelima ada khilaful aula, lahu iradatu lizawaji wala mala lahu qudratan fil mal, atau ma la lahu qudratan fil mal. Jadi yang berikutnya adalah khilaful aula. Khilaful aula itu artinya ditinggalkan dulu atau sabar dulu, lebih utama untuk tidak melakukan proses pernikahan adalah bagi seorang laki-laki atau perempuan yang memang aslinya memiliki keinginan untuk menikah. Pada dasarnya memiliki keinginan untuk melakukan proses keluarga atau melakukan proses pernikahan. Wala mala lahu, dan akan tapi dia tidak memiliki harta. Ya, bisa dikatakan kalau tidak memiliki harta di sini adalah tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kasab, pemasukan yang dijadikan sebagai nafkah bagi keluarganya. Sedangkan ketika kita mengimani hadis Nabi bahwa dengan menikah akan ada rezeki yang datang, tentu kita harus mengukur secara proses ikhtiar, secara usaha, secara bentuk cara bagaimana kita
paling tidak memiliki nafkah yang jelas untuk nanti anak istri kita, bagaimana cara supaya kita bisa memberikannya yang terbaik dengan pekerjaan yang halal, yang thayyib, ya, yang memberkahi, yang berkah dan seterusnya. Jadi harta ini juga penting untuk disiapkan supaya keluarga kita nanti tidak menjadi keluarga yang jatuh, ya, tidak menjadi keluarga yang meronta-ronta atau keluarga yang menyulitkan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sehingga perlu juga dipersiapkan bagaimana ekonomi keluarga, bagaimana menumbuhkan ekonomi keluarga, bagaimana menumbuhkan kapasitas ekonomi kita secara bertahap, baik dengan secara keilmuan maupun baik dan secara skill, ya. Skill itu artinya kita memiliki kemampuan untuk berbagai macam pekerjaan, ya, atau memiliki keterampilan dalam berbagai macam keterampilan. Nah, itu bisa juga untuk kasab atau penghasilan kita. Kemudian yang terakhir, hukum menikah adalah haram idza kana fi daril kuffar harbiyyin li'anna fihi ta'arrudan, ya. Dan di sini tentu tidak ada, ya, artinya bagaimana hukum menikah di negara orang kafir, yang tentu mungkin disebutkan oleh para ulama seperti itu karena sulitnya untuk mencari mar'ah solehah atau wanita yang solehah, atau sulitnya mencari usrah solehah atau thayyibah. Ala kulli hal, ini adalah batasan-batasan yang disebutkan oleh para ulama. Akan tapi di Indonesia ini, Masya Allah, kita memiliki kemudahan sekali yang diberikan oleh pemerintah, Kementerian Agama atau KUA, dan juga adat istiadat yang ada di masyarakat yang tentu sebenarnya mempermudah para pemuda kita untuk lebih mengakses pernikahan daripada terjatuh dalam perkara zina, daripada terjatuh dari perkara-perkara yang itu berdosa besar, yang bisa menjatuhkan harkat martabat dirinya, yang bisa menjatuhkan kemuliaannya. Maka dengan demikian, mari kita bersama-sama untuk menyikapi ini, bahwa mempelajari ilmu pernikahan, mempelajari ilmu keluarga, mempelajari ilmu bagaimana kita menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang nazalat alaihi sakinah, mawaddah, warahmah, yang Allah berkahi, yang Allah berikan petunjuk dalam keluarga kita, yang Allah berikan setiap masalah dalam keluarga kita jalan keluar. Wa qulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.